Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa lagi dengan kami di program Bekal Pagi Belajar Kebenaran Alkitab. Ya, sebelum kita sama-sama belajar, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini lagi Tuhan boleh menolong kami dan menyertai kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur kalau hari ini ada waktu dan kesempatan untuk kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami, pikiran dan hati kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya saudara, bekal pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu tema, melayani dengan motivasi yang benar. Sekali lagi, melayani dengan motivasi yang benar. Melayani dengan motivasi yang benar berarti kita melakukan atau mengerjakan pekerjaan Tuhan atau segala sesuatu untuk Tuhan dengan tujuan yang pertama untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu terdapat dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi motivasi melayani atau melayani dengan motivasi yang benar adalah mengerjakan segala sesuatu atau pekerjaan Tuhan itu dengan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua, kriteria yang kedua adalah melayani dengan motivasi yang benar berarti pelayanan kita juga menjadi berkat bagi sesama. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ya, saudara, bekal motivasi melayani yang benar bukan hanya berarti kita memuliakan nama Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga berdampak dan menjadi berkat bagi sesama. Dan yang ketiga, arti melayani dengan motivasi yang benar adalah membawa sukacita bagi kita yang mengerjakannya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bagaimana mungkin kita menyenangkan hati Tuhan, kita menjadi berkat bagi sesama, tetapi ketika kita melakukannya, kita tidak bersukacita. Dan kita melakukannya justru dengan berbantah-bantahan dan juga bersungut-sungut. Ya saudara, bekal sebelum kita masuk ke bagaimana melayani dengan motivasi yang benar, saya akan memberikan dan kita akan sama-sama belajar dan melihat beberapa kendala, penghalang ataupun penghambat kita untuk memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan. Yang pertama adalah kurangnya penguasaan atau pengendalian diri. Nah, bisa jadi pada awalnya kita punya motivasi yang benar, kita punya tujuan yang benar untuk melayani Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada problem, ada gesekan mungkin, bahkan ada situasi-situasi di luar kendali kita yang mempengaruhi mood atau emosi kita yang awalnya stabil menjadi tidak stabil. Nah, bisa jadi ini juga mempengaruhi motivasi kita ketika kita melayani Tuhan. Bahkan bukan hanya mempengaruhi motivasi, bisa jadi juga mempengaruhi pelayanan yang kita kerjakan. Nah, yang kedua adalah fokus atau pemahaman yang salah. Yang pertama, menganggap pelayanan itu sebagai ajang persaingan atau ajang pertunjukan. Sehingga melakukan pelayanan atau tujuan pelayanannya adalah untuk menunjukkan aku yang hebat, untuk menunjukkan aku yang jago, dan untuk menunjukkan aku yang mahir. Atau hal-hal lain, intinya kita menganggap bahwa pelayanan itu adalah untuk menunjukkan siapa kita yang sedang mengerjakan pelayanan. Dan yang ketiga, penghalang atau kendala untuk memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan adalah fokus pemahaman yang salah. Yang kedua, yaitu meremehkan beberapa bagian atau bentuk pelayanan. Jadi mengklasifikasikan pelayanan. Ada pelayanan yang hanya ini ya, hanya itu.
atau oh pelayanan ini saya mau dan lain sebagainya. Sehingga kita melihat pelayanan itu bukan sesuatu yang harus kita kerjakan dengan kerelaan hati kita, tetapi karena melihat bagian dan bentuk pelayanan itu sendiri yang tidak sesuai dengan yang kita mau, maka tujuan dan cara mengerjakannya juga salah. Dan yang keempat adalah penghalangnya ketidaksehatian dalam rekan pelayanan atau tim pelayanan. Ini menyangkut relasi. Hal ini memiliki pengaruh juga dalam pelayanan, dalam motivasi melayani. Karena seringkali kita terhambat untuk melayani, bahkan tujuan kita juga menjadi salah hanya karena perbedaan mungkin ataupun gesekan, ketidakcocokan dalam tim pelayanan. Nah, sepertinya masih ada beberapa lagi hal-hal yang menghalangi ataupun yang menjadi penghambat motivasi yang benar dalam pelayanan. Sekarang mari kita sama-sama belajar bagaimana melayani dengan motivasi yang benar. Nah, yang pertama, Kolose pasal 3 ayat 23. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan ayat ini dan bisa jadi kita sudah menghafalnya. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang diperbuat termasuk pelayanan, kita tahu bahwa kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika firman Tuhan ini, ayat ini menjadi rema dalam hati dan hidup kita, dan kita memiliki pemikiran melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan yang melekat di dalam diri kita, tentu akan menolong kita untuk terus berantusias dalam melakukan pelayanan itu sendiri. Karena jauh sebelum kita melakukan, kita sudah tahu untuk siapa kita melakukan pelayanan itu. Yang kedua, masih di kitab yang sama, surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya saudara, bekal yang kedua adalah melakukan pelayanan, baik melalui perkataan maupun tindakan dan perbuatan itu di dalam nama Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatan dan juga kemampuan kita sendiri. Yang ketiga, bagaimana melayani dengan motivasi yang benar? Dasar dalam melayani adalah kasih kepada Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara bekal, totalitas kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi harusnya membawa kepada totalitas kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kita mengerjakan dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam melayani Tuhan. Dan yang keempat, melayani dengan motivasi yang benar berarti tidak mencari keuntungan. Mari kita sama-sama membuka dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-34. Yehezkiel 34 ayat yang ketiga dan yang keempat. Kamu menikmati susunya, dari bulu-bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Pelayanan bukan tempat untuk kita mencari keuntungan. Seperti teks yang sudah kita baca, gembala-gembala yang hanya mencari keuntungan dari domba-domba, tetapi mereka tidak punya hati untuk domba-domba itu tersebut. Melayani dengan motivasi yang benar berarti memberi diri dan bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri.
Ya, saudara, bekal apapun profesi pekerjaan dan aktivitas tugas-tugas harian kita yang kita lakukan, bahkan kita sebagai pelayan ataupun hamba Tuhan, mari hari ini kita belajar lagi untuk memiliki motivasi atau tujuan yang benar dalam melayani Tuhan dan dalam mengerjakan setiap pelayanan-pelayanan yang dipercayakan. Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga tidak lupa harus mendatangkan sukacita bagi kita yang mengerjakannya. Tuhan Yesus menolong kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, boleh menolong kami lagi mengerti dan memahami bagaimana motivasi dan tujuan kami dalam melayani Tuhan. Tuhan, tolong kami ketika kami masih memikirkan hal-hal yang menjadi kepentingan kami, dan kami tidak sungguh-sungguh mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, secara khusus dalam pelayanan. Tuhan, tolong kami lagi hari ini, esok, dan seterusnya, untuk kami memiliki motivasi yang benar dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.